저기 가봐. 조금 더 가까이 다가와서 아, 이건 또 뭐야? Terlihat Osol sedang mengikuti perlombaan berlari, namun saat itu dia terjatuh. Sebuah celana dalam berwarna pink yang tak lain celana dalam yang diberikan pada Sunkyuk jatuh tepat di depannya. Dari jauh, Sunkyuk datang dengan cara seksinya. 오늘부터 일해. 아직도 먹힙니까? Merasa kondisi perutnya yang kurang nyaman karena sisa mabuk semalam, Osol pergi ke toilet. Ternyata Osol mendapati adiknya sedang merokok. Tak hanya itu, Osol juga menyadari bahwa celana dalam yang adiknya pakai adalah miliknya yang sebelumnya akan diberikan pada Dojin. Kesialan adiknya ditambah dengan sang ayah yang mengetahui anaknya merokok. Sementara Mr. Choi sedang menikmati indahnya pagi hari. Tak lama dari itu, datanglah mereka yang mengusiknya. Odol berhasil kabur meski hanya menggunakan celana dalam di jalanan. Sementara Sunkyuk sibuk mengomentari para karyawannya di kantornya. Bahkan saat ada satu bulu di kursinya, seluruh pegawai harus membersihkannya lagi. Dan saat memasuki ruang kerjanya, Sunkyuk melewati semprotan disinfektan agak steril. Saat Osol sedang berlatih dialog untuk menyelesaikan masalahnya, Sunkyuk datang dan langsung memberikan kotak yang berisi celana dalam. Dengan malu, Osol meminta maaf. Namun Sunkyuk memilih membahas topik lain, di mana Sunkyuk menagih hutang perbaikan mobilnya. Jika tidak mau, Sunkyuk akan menuntutnya. Meskipun begitu, Sunkyuk menggoda Osol dengan surat cintanya. Sesaat kemudian, Osol mendapat SMS yang mengatakan bahwa surat lamarannya diterima. Malam harinya, Osol merayakan keberhasilannya karena surat lamarannya diterima. Tak lama dari itu, Mr. Choi datang. Juyeon dengan cepat memperkenalkan dirinya. Hari wawancara telah tiba. Osol berjalan dengan penuh semangat. Saat membuka pintu, ternyata banyak sekali orang yang ikut wawancara. Saat sesi wawancara dimulai, Osol nampak begitu gugup, mengingat lawannya yang begitu sempurna. Sementara Osol tak memiliki pengalaman bekerja di perusahaan. Dengan rasa gagalnya, Osol bercerita pada Juyeon. Setelah mendengar ucapan Juyeon, Osol kembali bangkit dan bersemangat mencari pekerjaan. Namun dari beberapa wawancara, Osol tak diterima. Di tempat lain, dua pegawai Sunkyuk, Jaemin dan Donhyun, didatangi oleh adiknya Osol dan temannya Yeonsik. Mereka ingin menghajar Donhyun, pria tampan yang dikejar-kejar wanita bernama Yoonhae. Namun Donhyun menolak Yoonhae sampai dia menangis. Yeonsik yang tak terima melihat Yoonhae menangis, ia pun berniat menghajarnya. Namun Donhyun begitu mudah menghindari serangannya dan malah mengenai Jaemin. Sampai pada akhirnya mereka semua ada di kantor polisi. Karena perkelahian tersebut membuat status Donhyun terungkap, yang merupakan seorang mantan narapidana. Tak lama kemudian Sunkyuk datang bersama sekretarisnya. Begitu juga dengan Osol yang berlari menjemput adiknya. Sesampainya di kantor, Sunkyuk sebenarnya sudah tahu latar belakang Donhyun sejak awal. Namun karena Donhyun membuat masalah, ia berencana akan memecatnya. Sekretarisnya berusaha mencegahnya dan mengingatkannya karena Donhyun dan Jaemin sudah berjuang keras membantu mendirikan perusahaannya Sunkyuk. Di sebuah kedai, Osol memarahi adiknya dan Yeonsik karena membuat masalah. Sementara ayah Osol terlihat stres karena dipecat dari pekerjaannya. Sunkyuk bersama ibunya sedang berada di rumah kakeknya untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Namun terlihat Sunkyuk dan kakeknya tak begitu akrab.
Mengingat bahwa semasa kecilnya, Sun Kyuk selalu dimarahi dan disiksa oleh kakeknya, hanya untuk selalu menjaga kebersihan dirinya. Di depan minimarket, Osol sedang galau karena sudah beberapa kali melakukan wawancara, namun hasilnya tetap ditolak. Di sana, Osol bertemu dengan Sun Kyuk yang akan berbelanja. Melihat Osol yang sedang curhat dalam kondisi mabuk, Sun Kyuk hanya mendengarkan keluhannya. Saat Osol akan pulang, ia malah terjatuh. Osol secara tak sengaja melihat luka di wajahnya. Meski dalam kondisi mabuk, Osol terlihat peduli pada luka di wajah Sun Kyuk. Sun Kyuk yang merasa kasihan pada Osol karena sepatunya rusak, ia pun memberikan sendal padanya. Di sebuah tangga, Mr. Choi melihat Osol yang tertidur, maka dia dengan cepat menggendongnya ke rumah. Esok paginya, Osol baru tersadar bahwa sendal itu pemberian Sun Kyuk. Di kantor, Sun Kyuk sedang bersih-bersih ruang kerjanya. Sekretarisnya datang dan memberitahu bahwa akan ada perekrutan karyawan baru. Osol sendiri sangat sibuk dengan pekerjaan paruh waktunya di berbagai tempat. Saat dalam perjalanan pulang, tak sengaja Osol melihat ayahnya yang sedang menuntut perusahaan karena diberhentikan paksa dari pekerjaannya. Esok harinya, Osol mengikuti tes untuk masuk ke perusahaan Sun Kyuk. Namun di sana ia malah bertemu dengan Young Sik. Setelah mengikuti berbagai tes dan penilaian dari juri, akhirnya Osol berhasil dan diterima bekerja. Begitu juga dengan Young Sik. Osol meminta Young Sik untuk tidak memberitahu pada ayah dan adiknya masalah pekerjaan barunya. Saat sesi perkenalan dengan CEO-nya, Osol terkejut karena baru sadar bahwa CEO-nya adalah Sun Kyuk. 350 대표? 말물? Setelah sesi perkenalan, Sun Kyuk merasa jengkel karena bertemu dengan Osol yang bekerja di perusahaannya. Sementara Osol tak bisa mengendalikan mesin vakum dan ketika itu Sun Kyuk datang. Beruntung Young Sik berhasil mencabut stop kotaknya. Sun Kyuk yang merasa malu memarahi Osol karena sembarangan menggunakan alat tersebut. Malam hari di sebuah kedai ceker ayam, Osol menceritakan hari pertamanya bekerja di kantor Sun Kyuk. Dengan kesal, Osol menceritakan bahwa Sun Kyuk pria yang aneh dan terlalu takut dengan kuman. Begitu juga dengan Sun Kyuk yang menceritakan tentang Osol yang jorok, mulai dari penampilan Osol dan juga cara bekerjanya yang jorok, hingga akhirnya mereka berdua bertengkar satu sama lain. 원래 키가 커서 눈 깔려 있어. Esok harinya, Osol berangkat bekerja ke sebuah perusahaan. Terlihat Young Sik dengan kesal membersihkan kloset yang mampet dengan dipenuhi tai. Sementara Osol membersihkan toilet wanita. Young Sik kemudian menyerah dengan bau tai di kloset. Akhirnya Osol yang membersihkannya. Sama dengan Young Sik, Osol begitu emosi dengan tai di kloset, sampai-sampai jeritan Osol terdengar oleh Sun Kyuk. Akhirnya setelah bersusah payah, Osol berhasil melaksanakan tugasnya. Saat berjalan di lorong, Osol melihat beberapa karyawan sedang rapat. Sejenak, Osol hanya bisa membayangkan dirinya ada di kumpulan para karyawan tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang dengan sengaja merendahkannya. Bahkan wanita itu sengaja jatuh agar Osol membersihkan sepatunya. Osol yang sudah tak tahan dengan emosinya, ia pun melawannya. Namun bos wanita itu datang dan malah memarahi Osol yang tak bersalah. Ternyata Sun Kyuk mendengar pertengkaran mereka. Merasa tak terima karena pegawainya direndahkan, Sun Kyuk membela Osol sehingga membuat wanita itu malu sendiri. Osol juga membalaskan perlakuannya padanya dan pergi. Saat ini Sun Kyuk sedang memeriksa ruang yang dibersihkan para karyawannya. Sun Kyuk dengan teliti memastikan dengan sebuah alat bahwa ruangan itu benar-benar bersih tanpa kuman. Saat pulang kerja, Osol mengeluhkan dirinya di depan minimarket karena pekerjaannya yang begitu berat. Kemudian datanglah Mr. Choi yang membantunya memasangkan koyo dan juga sedikit menggodanya. Esok harinya, di kamarnya yang begitu indah, Osol terbangun dengan begitu terburu-buru. Tanpa mandi, tanpa sikat gigi, Osol pergi bekerja dengan handuk di pundaknya.
Namun tetap saja, Osol ketinggalan busnya. Di saat itu, Osol melihat Sunkyuk. Ia berencana ingin nebeng di mobil Sunkyuk. Namun, karena penampilan Osol yang begitu jorok, Sunkyuk memilih meninggalkannya. Sesampainya di kantor, Sunkyuk membersihkan mobilnya dengan teliti. Kemudian datanglah sekretarisnya. Sunkyuk langsung menceritakan kejadian tadi saat bertemu dengan Osol. Namun sekretarisnya mengira itu adalah dirinya. Tak lama kemudian Osol datang. Melihat penampilan Osol, sekretaris Sunkyuk baru sadar. Ternyata Sunkyuk membicarakan Osol. Jam kerja telah usai. Sunkyuk mengadakan pesta makan malam. Ketika semua sudah berkumpul, Osol ingin duduk di dekat Sunkyuk. Namun, Sunkyuk selalu menolak dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya Osol duduk di tempat yang lumayan jauh. Sejenak, Osol memperhatikan Sunkyuk yang sedang membersihkan alat-alat makannya dengan teliti. Begitu juga dengan Sunkyuk yang merasa jijik melihat cara makan Osol. Pesta telah usai. Sekretaris pergi meninggalkan pesta karena anaknya yang bernama Yejon masuk rumah sakit. Sunkyuk juga akan pulang, namun ia dikejutkan dengan tingkah Osol yang mabuk. 아이씨, 뭐야? 뭡니까? 공주. 선배님, 우리 딱 저예요. Sunkyuk berusaha menghubungi karyawannya, namun tak ada yang mengangkatnya. Hingga akhirnya Osol menabrak tiang. Setelah itu, Sunkyuk tak peduli dan meninggalkannya. Namun karena ada dua orang yang terlihat ingin berbuat jahat, akhirnya Sunkyuk mengantarnya. Terlihat di dalam mobil, Sunkyuk mempersiapkan tempat duduk spesial pada Osol dengan dibalut plastik. Semua nampak begitu baik-baik saja, hingga akhirnya Osol ingin muntah. Sunkyuk mencoba menenangkannya, namun Osol malah menelan muntahannya kembali. 살려주세요. 토한 것 같은데. Akhirnya Sunkyuk bisa bernafas lega setelah tiba di gang rumah Osol. Sunkyuk mengikutinya dari kejauhan. Saat itu datanglah Dojin dan memaksa Osol untuk pergi dengannya. Sunkyuk yang mengetahui Osol menolak diajak Dojin, mereka pun saling menarik tangan Osol. Hingga kemudian datanglah Odol dan Mr. Choi. Akhirnya Sunkyuk menyerahkan Osol pada adiknya dan pergi. Namun Osol mengejar Sunkyuk untuk berterima kasih. Tak hanya itu, Osol juga memberikan hadiah pada Sunkyuk. Awalnya Sunkyuk merasa senang, namun kesenangannya hilang saat mengetahui hadiah itu adalah jeroan babi. Osol pergi meninggalkan Sunkyuk tanpa rasa bersalah, sementara Sunkyuk harus menderita karena hadiah dari Osol. Esok paginya saat sarapan, Osol baru menyadari perbuatannya kepada Sunkyuk. Sementara Sunkyuk berusaha menenangkan dirinya, namun bayangan Osol masih terus melintas di pikirannya. Sesampainya di kantor, Sunkyuk juga menceritakan kekesalannya kepada sekretarisnya. Saat sampai di ruangannya, ibunya telah menyambutnya dengan calon ayah tirinya. Namun, Sunkyuk tak begitu senang melihatnya. Sementara ibunya masih terus berusaha agar Sunkyuk bisa berkencan dan menikah. Pertengkaran mereka berdua tak sengaja terdengar oleh Osol yang akan menemui Sunkyuk untuk meminta maaf. Namun suasananya begitu kurang tepat. Setelah itu Dojin meneleponnya dan memintanya bertemu. Dojin berencana meminta maaf atas insiden tempo hari. Namun Osol meminta Dojin untuk tak menemuinya selamanya. Dojin masih berusaha meyakinkan Osol. Namun Osol yang sudah terlanjur kecewa karena cintanya selama 3 tahun hanya dipermainkan, Osol sangat membencinya. Dojin juga menyanyikan tentang Sunkyuk yang ia kira adalah pacarnya Osol. Tentu saja kesempatan itu Osol gunakan agar Dojin tak mengganggunya lagi. Sunkyuk masih sibuk membersihkan tangan dan mengingat masa kecilnya, di mana dirinya mencuci wajahnya sampai merah karena ia beralasan jika bersih ibunya akan datang menemuinya. Esok harinya, saat Osol sedang curhat dengan Jiyeon tentang Dojin lewat telepon, tak sengaja mereka bertemu. Dojin yang melihat pekerjaan Osol, dia mulai menghinanya. Tak hanya itu, Dojin juga menghina Sunkyuk, yang dia kira pacar Osol juga bekerja sebagai pembersih. Meski Osol tetap menyangkal bahwa Sunkyuk adalah pacar sekaligus CEO-nya, namun Dojin tak percaya. Saat keadaan Osol sudah terpojok, kebetulan datanglah Sunkyuk. Osol dengan manja memanggil Sunkyuk. 자기야! Osol juga meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dojin yang masih kurang percaya malah mengajak hubungan Osol dan Sunkyuk.
Tak ada cara lain, akhirnya Osol melakukan hal yang sangat jorok menurut Sungkyuk. 죄송해요. 딱 한 번. 아니 뭘 Baby, you are my shining